kebangkitan khilafah pasti akan terulang lagi. Namanya juga roda kekuasaan, pasti berputar. Siapa yang paling takut hingga menjadi paling anti terhadap khilafah? Jawabannya, ya tentu adalah mereka yang sedang berkuasa saat ini. Siapa? Siapa yang berkuasa saat ini? Luhut Binsar Panjaitan kah? Hendro Priyono kah? Kayaknya nggak sebanding kalau membandingkan mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar bin Khattab, atau Utsman bin Affan, atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nggak sebanding lah. Lalu siapa yang sebanding dengan khilafah? Ya Amerika lah. Amerika dan Inggris dengan negara-negara barat di belakangnya. Loh kok? Makanya penting untuk tahu dan paham soal sejarah. Amerika itu baru 74 tahun berkuasa atas dunia. Khilafah pernah menguasai dunia hampir 1000 tahun. Mungkin 1000 tahun lebih, meskipun diinterupsi sebentar oleh Perang Salib hingga ekspansi Mongol. Kenapa Amerika takut sekali dengan khilafah? Maksudnya Amerika dan negara-negara barat lainnya takut sekali dengan khilafah karena mereka belajar soal sejarah. Begini, di zaman dinasti Abbasiyah, ilmu dan teknologi ditemukan. Jika tidak ada ilmuwan-ilmuwan Islam seperti 1. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang lahir tahun 780 Masehi dan meninggal tahun 850 Masehi. Beliau orang Iran, bukan orang Arab. Penulis buku Al-Jabar, buku dasar matematika. Yang kedua, ada Ibnu Sina yang lahir tahun 980 Masehi dan meninggal tahun 1037 Masehi. Orang Iran juga, adalah peletak dasar-dasar ilmu kimia, biologi, dan kedokteran. Ada juga yang sangat terkenal. Yang nomor 3 adalah Al-Ghazali yang lahir tahun 1058 meninggal 1111. Beliau adalah ahli filsafat modern. Jadi kalau belajar filsafat ke luar negeri pasti akan belajar soal Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu bukan tokoh Islam tapi tokoh dunia. Juga yang terakhir ini Jalaluddin Rumi, lahir 1207 meninggal 1273. Seorang sastrawan hebat, jauh sebelum orang-orang Eropa mengenal sastra. Karya Jalaluddin Rumi adalah karya-karya yang selalu dibaca oleh orang-orang Eropa dan Amerika sampai saat ini. Jadi, jika tidak ada muslim-muslim hebat di masa khilafah Islam, maka Eropa pun tidak akan ada yang namanya revolusi ilmu pengetahuan. Jadi, jika tidak ada muslim hebat di masa khilafah, maka di Eropa pun tidak akan ada yang namanya revolusi ilmu pengetahuan. Maka jika kalian kagum dengan Amerika yang baru 74 tahunan menguasai dunia, kalian sudah kagum. Maka mustahil bagi kalian jika tidak mengagumi khilafah yang sudah menguasai dunia ini hampir 1000 tahun. Sejak Nabi Muhammad berkuasa atas Mekah hingga runtuhnya Turki di tahun 1923. Jadi, kita akan kembali lagi di zaman awal pertama kali ada kerajaan modern di dunia. Sebagai ilustrasi, sejarah singkat peradaban manusia dan bangsa atau ras yang pernah menjadi pemimpinnya. Jadi, kita kembali lagi belajar soal siapa yang menguasai dunia pertama kali di dunia modern. Nomor 1, yang pertama kali menguasai dunia adalah bangsa Israel. Israel adalah kerajaan modern pertama di dunia. Rasnya Yahudi, agamanya pun juga Yahudi. Raja yang paling terkenal dari kerajaan Israel adalah David, King David.
Dalam Islam dikenal sebagai Nabi Daud alaihissalam. Dan putra mahkotanya juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dunia barat terkenal dengan nama King Solomon. Mereka berdua menguasai dunia sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Dan itu kisahnya diceritakan baik di Perjanjian Lama maupun di Al-Quran. Cuman bedanya kalau di Al-Quran, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah seorang rasul. Sementara di Perjanjian Lama dikisahkan bahwa David and Solomon adalah raja, bukan seorang nabi. Tapi dua-duanya adalah penguasa dunia saat itu, 1000 tahun yang lalu. Menguasai dunia hampir 300 tahun hingga akhirnya dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Lalu bangsa yang menguasai dunia berikutnya adalah Babilonia tentunya. Babilonia ini sekarang disebut Irak. Rasnya Caucasian, yaitu kulit putih. Mirip-mirip sama bule, ya. Kadang-kadang kita suka susah memisahkan antara ras kulit putih Caucasian antara Irak dan bule. Sebenarnya Irak dan bule itu adalah sama, rasnya Caucasian, ras kulit putih. Raja yang terkenal, ya tentu saja adalah raja yang berhasil menumbangkan kerajaan Israel saat itu. Sekitar 700 tahun sebelum Masehi, rajanya bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar ini disebut juga di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau ditanya dari mana artefak sejarahnya, kita akan menjawab dari Injil Perjanjian Lama. Hingga akhirnya Babilonia atau sekarang disebut Irak dikalahkan oleh bangsa Persia. Maka dari itu kita nggak terlalu heran jika dulu sering kita dengar tahun 80-an perang Irak-Iran, karena bangsa Persia ini sekarang disebut Iran. Jadi bangsa ketiga yang menguasai dunia saat itu adalah bangsa Persia atau Iran. Rasnya sama, kulit putih Caucasian. Raja yang terkenal yaitu Darius the Great atau Xerxes. Kalau teman-teman pernah nonton film 300, di situ ada Raja Persia, Xerxes. Persia atau Iran menguasai dunia itu kira-kira 150 tahunan. Hingga akhirnya mereka dikalahkan oleh seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu bernama Alexander the Great dari Macedonia. Macedonia itu bisa dibilang adalah kerajaan daripada nenek moyangnya orang-orang Amerika dan Eropa sekarang. Jadi Macedonia itu adalah Eropa. Macedonia adalah bangsa yang nomor 4 menguasai dunia. Setelah tadi Israel, Babilonia, Persia, dan akhirnya Macedonia berhasil menguasai dunia saat itu. Raja yang terkenal tentu saja Alexander the Great, berkuasa 200 tahunan dan diteruskan oleh Romawi. Jadi Romawi itu adalah kepanjangan tangan dari Macedonia dan juga Yunani. Bangsa nomor 5 yang menguasai dunia adalah Romawi. Rasnya kulit putih dan Yahudi. Raja yang terkenal Julius Caesar, Nero, Konstantin the Great. Romawi berkuasa atas dunia selama 500 tahun. Mungkin lebih, mungkin kurang. Karena ketika Jesus Christ lahir dan naik ke langit, disitulah yang berkuasa rezimnya adalah rezim Romawi. Rezim yang sangat membenci Jesus Christ, dan akhirnya tahun 300 Masehi, akhirnya rezim Romawi lah yang juga menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Setelah itu, setelah Romawi tumbang, muncullah kekuatan baru, yaitu yang disebut sekarang sering kita dengar adalah khilafah. Jadi khilafah itu adalah kekuatan ke-6 yang menguasai dunia. Yang pertama tadi adalah Israel, yang kedua adalah Babilonia, yang ketiga adalah Persia, yang keempat adalah Macedonia, yang kelima adalah Romawi, dan setelah itu khilafah adalah mereka yang berkuasa atas dunia setelah Romawi runtuh di tahun 456. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi, di dunia itu tidak ada penguasanya. Jadi kalau menurut Al-Quran, ketika Nabi Muhammad lahir, Mekah adalah Mother of
all cities. Jadi Mekah itu adalah ibu kotanya semua kota-kota dunia. Mekah adalah pusat peradaban dunia. Jadi ketika Nabi Muhammad menjadi penguasa Mekah untuk pertama kalinya, otomatis Nabi Muhammad SAW adalah penguasa dunia. Di dalam kekhilafahan Islam ada beberapa ras yang ada di sana. Tidak hanya ras Arab, tapi juga ada Yahudi, juga ada Persia dan Babilonia. Banyak tokoh-tokoh Islam saat itu mereka berasal dari Persia maupun dari Babilonia. Banyak juga ahli-ahli sains juga berasal dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Khilafah menguasai dunia plus minus kira-kira 1000 tahun lebih semenjak Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Utsmani di Turki tahun 1923. Apapun, selama khilafah berkuasa, ada juga kekuatan lain di belahan dunia yang menjadi pusat peradaban, yaitu Kerajaan Mataram kuno di Jawa tahun 800 Masehi hingga 900 Masehi. Ada juga kekuatan militer kerajaan Inggris dan Prancis semasa Perang Salib. Ada juga kekuatan besar Mongol tahun 1300 Masehi yang akhirnya juga memusnahkan Khilafah Abbasiyah. Meskipun setelah itu, Khilafah Utsmani mengembalikan kejayaan khilafah setelah menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 Masehi. Seiring dengan Khilafah Utsmani, bangkit juga kekuatan Eropa. Spanyol dan Portugis di periode awal 1400-an dan 1500-an. Ada juga di periode 1600-an yaitu Belanda. Ada juga Inggris di tahun 1700-an. Ada juga Jerman dengan Hitlernya di tahun 1930-an. Dan puncaknya, Amerika memenangkan Perang Dunia II di tahun 1945. Sejak 1945, barulah Amerika menguasai dunia. Tentunya rasnya ras kulit putih dan Yahudi. Secara formal, mereka sudah berkuasa selama 75 tahun. Wajar jika mereka ngeri-ngeri sedap kalau dengar kata-kata khilafah, karena di dalam otak mereka langsung kebayang wajahnya Sultan Salahuddin. Jadi yang menganggap khilafah adalah musuh bukanlah Pancasila. Karena apa? Karena kita, bangsa Indonesia, tidak pernah menguasai dunia. Tetapi dunia yang sekarang dipimpin oleh Amerika lah yang takut terhadap kebangkitan khilafah. Yang pasti, kebangkitan khilafah pasti akan terulang lagi. Namanya juga roda kekuasaan, pasti berputar.